Baik teman-teman semuanya, jam sudah menunjukkan pukul 10 ya, saatnya kita mulai acara webinar pada pagi hari ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Karisma, saya akan memandu jalannya acara pada webinar pagi hari ini. Halo champion, selamat datang di acara webinar The Power of Copywriting in Digital Marketing. Pagi-pagi hari Senin udah pada rajin banget nih ikutin acara webinar kayak gini. Apalagi tema webinar pada pagi hari ini bakal ngasih manfaat nih yang luar biasa buat teman-teman. Oke, sekarang saya akan bacain beberapa peraturan yang perlu teman-teman patuhi selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, peserta menggunakan username sesuai dengan ketentuan, yaitu nama _ instansi. Bila teman-teman belum mengubahnya, saya persilakan untuk mengubah terlebih dahulu ya. Yang kedua, untuk kelancaran jalannya webinar, teman-teman memastikan mikrofon senantiasa dalam keadaan mute. Dan yang terakhir, sepanjang kegiatan berlangsung, peserta dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Pertanyaan yang akan dipilih akan dijawab pada saat sesi tanya-jawab. Baik teman-teman, hari ini kita udah kedatangan narasumber cantik nih dari New Media College. Beliau adalah Made Arini Hanindara Putri, SSN, MSN, ACA, selaku Wakil Rektor 1 Institut Desain dan Bisnis Bali, bidang akademik dan kemahasiswaan. Beliau biasa dipanggil Miss Ririn. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Miss Ririn. Halo semua. Selamat pagi, selamat hari Senin. Halo Kak Karisma. Halo Kak. Wah, Miss Ririn ini kelihatannya semangat banget ya untuk ngasih materi hari ini. Dan pastinya teman-teman di rumah udah nggak sabar juga untuk dengar materi dari Miss Ririn. Langsung aja yuk kita berikan kepada Miss Ririn. Untuk Miss Ririn, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Karisma. Selamat pagi semua, semangat Senin ya. Tadi bener banget yang dibilang Kak Karisma. Pagi-pagi hari Senin ya, hari terakhir di bulan Mei, semua sudah semangat ya untuk ikutan webinar The Power of Copywriting in Digital Marketing. Sebelumnya saya sangat berterima kasih ya diberi kesempatan untuk jadi pembicara. Wah, luar biasa sekali nih anak-anak SMK 3 dan Pasar, luar biasa. Oke, saya share screen ya Kak Karisma. Baik, Kak. Oke, sudah terlihat materinya Kak Karisma? Sudah, Kak. Oke, jadi untuk webinar kita kali ini, saya diberi kesempatan untuk memberikan sharing ya, kita sharing tentang the power of copywriting in digital marketing. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita sayang-sayangan ya semua. Nama panjang saya iya tadi Made Arini Haindar Putri, biasa dipanggil Miss Ririn kalau di kampus. Agak curang sih kalau di kampus itu kalau dosen cewek dipanggilnya Miss ya, biar selalu terlihat muda. Kalau dosen cowok tetap dipanggilnya Pak ya. Jadi nggak dipanggil Kak, yang kalau yang cewek-cewek hanya dipanggil Miss. Kalau saya jadi dosennya itu di Institut Desain dan Bisnis Bali dan juga di New Media College. Jadi saya juga berkesempatan untuk mengajar, menjadi pengajar di New Media College, dan saat ini saya menjabat sebagai Wakil Rektor 1 bidang akademik dan kemahasiswaan. Selain itu, saya juga sebagai Dewan Pembina untuk Asosiasi Digital Marketing Indonesia Cabang Bali. Kalau aktivitas saya kesehari-hari, saya juga berprofesi sebagai graphic design, pattern maker, ilustrator, dan juga font maker. Jadi salah satu kegiatan saya sehari-hari, saya juga membuat font. Ya, jadi kalau teman-teman yang berminat untuk membuat font, nanti kapan-kapan ayo saya ajarin untuk bikin font. Saya bisa dihubungin via Instagram, saya cukup aktif di Instagram, juga kalau misalnya ada yang mau sharing-sharing dengan saya, itu sudah saya cantumkan nomor line atau WA saya ya. Oke, saya lanjut masuk ke materi, teman-teman. Ada nggak di sini yang pernah nih
upload sesuatu di sosial media ya, itu udah mikirin kata-katanya, captionnya mau macam-macam, ya udah sudah heboh, dah bikin kata-kata yang puitis kayak Lord Putney gitu ya, sudah bikin yang panjang-panjang, endingnya dihapus lagi, terus dibuatnya no caption. Ada nggak yang pernah bikin kayak gitu? Udah fotonya bagus gitu kan, udah di atas tebing gitu, udah bikin heboh-heboh, endingnya dihapus, aduh nggak pede deh, akhirnya no caption ya. Ya itu yang padahal no caption itu sudah termasuk caption ya teman-teman ya, itu sudah termasuk copywriting ya. Jadi mungkin di sini bahwa ternyata kita kalau buat teks ya di sosial media itu ternyata sangat penting dan itu dinamakan dengan copywriting. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya kalau copywriting itu apa. Copywriting kalau secara teori itu adalah seni penulisan pesan atau ilmu pengetahuan dalam merangkai kata-kata yang membuat orang ingin melakukan tindakan yang kita inginkan. Misalnya nih, kalian tadi sudah bikin foto, terus adanya di pantai, ya, atau di hidden beach gitu. Ya kan, kalian ceritakan di sana apa yang menarik yang ada di pantai itu, dan ternyata tanpa kalian sadari, caption yang kalian buat selain ilustrasi yang bagus, foto yang bagus, ternyata bikin orang pengen banget melakukan yang kalian lakukan di sana. Ya, terus orang yang membuat copywriting disebut copywriter. Ya, copywriter itu ada pekerjaannya ya, copywriter itu. Jadi tugas copywriter bisa kalian baca. Jadi dia itu yang pasti membuat kopi. Kopi itu adalah teks ya teman-teman ya. Jadi menggali ide, konsep untuk visual dan teks bersama anggota tim kreatif. Terus habis itu membuat beberapa pilihan teks dan merevisi teks sampai klien puas. Salah satu pekerjaan yang sangat dicari di dunia digital marketing itulah copywriter. Saya pernah membantu project di salah satu perusahaan wine di Bali ya bernama Hatton Wines. Sebelumnya dia selalu mencari copywriter itu orang bule. Ya, biasanya carinya kalau tidak orang Australia biasanya pasti dia carinya orang yang memang dia kerjanya di bidang kreatif seperti itu. Nah, padahal di Bali sendiri banyak banget loh orang-orang yang sudah jago untuk membuat teks ya, membuat kata-kata. Jadi teman-teman di sini yang suka nulis, yang suka bikin cerita Wattpad gitu ya, di Wattpad itu bisa kok jadi copywriter dan sangat dicari ya, teman-teman. Terus akhirnya setelah kita membantu di perusahaan wine tersebut, ternyata sekarang mereka malah mencari orang yang memang tinggal di Bali karena merasa nggak usah deh jauh-jauh nyari copywriter di luar, orang Bali pun sekarang bisa seperti itu. Terus teman-teman tahu nggak kalau ternyata gaji copywriter itu ada loh pekerjaan copywriter di Indonesia dan ternyata gajinya lumayan. Seperti yang bisa kalian lihat di depan ya di layar, ternyata rata-rata gaji seorang copywriter tuh hampir 4 juta per bulan. Ya, di Surabaya digaji itu minimal 4,6 juta. Di Jakarta 3,8. Nah, ternyata menjadi copywriter ini bisa menghidupi kita seperti itu ya. Jadi teman-teman yang memang tertarik untuk nulis, coba aja terus digali kemampuan kopinya dan menjadi copywriter. Oke, saya lanjut. Oke, jadi copywriting dalam digital marketing itu adalah proses atau teknik menulis konten yang digunakan untuk penjualan atau pemasaran sebuah bisnis. Misalnya membuat konten untuk website, konten untuk media sosial, hingga konten untuk landing page ya. Jadi untuk hari ini saya akan menginformasikan lebih ke untuk media sosial. Karena saya rasa teman-teman yang ada di sini kan pasti semua punya media sosial kan, ya. Entah itu Instagram, Twitter, Facebook, TikTok gitu ya. Itu secara mudahnya pasti kalian semua punya media sosial. Jadi untuk hari ini saya lebih fokuskan ke media sosial. Nah, kalau di media sosial itu otomatis ada caption ya. Jadi untuk caption writing, jadi kenapa sih caption itu penting? Kenapa sih kita kalau bikin caption itu jangan pakai no caption atau hanya pakai emoticon gitu kan? Emoticon misalnya
hati berwarna ungu, borahe gitu. Jangan pakai yang seperti itu. Tapi kita harus membuat caption berupa teks. Kenapa? Ya, karena yang pertama, teman-teman, sebentar. Sebentar. Maaf ya, ini terlalu sensitif laptop saya. Jadi yang pertama, caption dapat menjelaskan isi foto, ya teman-teman pasti. Jadi ketika kita membuat caption, otomatis dia menjelaskan isi foto. Yang berikutnya, menciptakan engagement dengan followers, karena followers itu akan nyangkut di foto kita, terus dia akan cukup lama berada di foto kita untuk membaca. Yang berikutnya membangun trust follower. Jadi memang ternyata isi caption ini menunjukkan fotonya dan memang menunjukkan bahwa itu benar terjadi. Seperti misalnya kalian tadi yang saya sampaikan ada di pantai Hidden Beach tadi. Jadi kalian memang mengalami sendiri kan. Terus dapat membuat foto dilihat lebih lama, dapat mempengaruhi viewers, dan yang pasti menghindari kesalahpahaman dengan viewers. Ya, jadi menambah rasa penasaran dari teman-teman yang melihat foto kalian. Oke, saya lanjut. Ya, tadi kalau kita bikin caption yang pasti harus ringkas ya teman-teman, ringkas dan umum, jangan terlalu bertele-tele. Jadi jangan bikin sampai seperti novel ya, terus berseri nanti lagi ada muncul di komennya, lagi muncul lagi di komen, itu lambe turah namanya. Ya, jadi jangan dibuat terlalu panjang, buat ringkas dan umum saja. Jadi misalnya pertama simple copy, lebih menceritakan tentang informasi apa aja sih yang ada di foto itu. Hanya memberikan informasi secara detail saja. Yang kedua bisa berupa cerita, ya bisa menceritakan, ya bisa membuat misalnya pengalaman pribadi yang diceritakan kembali. Kalau simple copy dia lebih ke yang sifatnya umum. Mungkin kalau di sini sering ada yang nulis tentang berita yang berupa fakta, itu termasuk simple copy. Kalau story copy lebih berupa cerita. Terus yang berikutnya you and me copy. You and me copy itulah kau dan aku. Asik. Itu maksudnya adalah membuat kata-kata yang lebih komunikatif seperti kamu bercerita dengan teman atau saudaramu sendiri. Ya lebih akrab gitu. Terus yang berikutnya yang lebih puitis. Nah, ini teman-teman yang punya kemampuan yang suka gombal ya. Mungkin di sini ada yang suka gombal ya, seperti saya tertarik banget sama Lord Fahri ya. Itu saya suka banget ya sama Lord Fahri. Dia ternyata dalam kehidupannya, tahu kan Lord Fahri ya, yang wajahnya selalu jadi meme, itu ternyata kakaknya yang suka buat kata-kata puitis. Misalnya kalian mau bikin kata-kata puitis seperti contohnya Lord Fahri, misalnya apa harus kuletuskan balon hijau agar kau tahu bahwa hatiku sangat kacau. Asik. Ya, jadi misalnya seperti itu puitis. Terus misalnya kau adalah untaian kata yang selalu kutulis dan aku adalah tulisan yang tak pernah kamu baca, boy. Ya, misalnya kayak gitu. Mungkin di sini ada yang punya kemampuan memakai kata-kata puitis, itu bagus. Tapi harus konsisten. Jadi setiap caption yang kalian pakai semuanya puitis. Jangan ada di tengah-tengah tuh kalian buat yang simple, terus story, habis itu you and me. Jadi personal branding dari brand kalian itu tidak akan terlihat. Terus yang berikutnya adalah hiperbolik atau superlatif atau dilebih-lebihkan. Ya, contohnya odading mangoleh. Ya, itu terkenal banget. Jadi kalau dimakan seperti Iron Man, kan dia berlebihan ya, tapi benar-benar punch banget ya, benar-benar ngena sampai sekarang kalau mau makan roti goreng itu pasti ingetnya odading mangoleh, rasanya seperti Iron Man gitu ya. Oke. Jadi kalau di caption tentu ada anatomi baca ya, teman-teman ya. Kalau di Instagram sudah pasti orang akan fokus sama kita itu di ilustrasi. Pertama foto dulu. Setelah itu baru caption. Ya kan?
Nah, tapi captionnya juga awalnya aja biasanya. Paling cuman baris pertama. Jadi otomatis baris pertama itu yang harus kalian punch banget. Entah itu tadi pakai yang puitis, atau pakai yang you and me, seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Kalau di Instagram seperti itu, kalau di Facebook, teks dulu. Jadi kalau di Facebook kalian boleh bercerita sepanjang-panjangnya, karena nanti orang baru akan melihat foto yang kalian tampilkan. Ya, jadi lebih banyak menyajikan copywriting lebih awal itu di Facebook, baru di ilustrasi. Ya, jadi coba dipikirkan ketika kalian mau bikin teks itu lebih ngepans itu adalah di Instagram di awal, kalau di Facebook bisa punchline-nya itu di belakang. Ya, karena Facebook pasti akan memperlihatkan semuanya. Oke, ini tips and trick berikutnya. Pertama, caption hack yang pertama. Nah, untuk caption hack yang pertama itu ada caption awareness dan caption selling. Jadi ini ada tips and trick ketika kalian mau membuat brand, terus bagaimana pembuatan captionnya. Yang pertama itu ada caption awareness dan caption selling. Ini ada formulanya. Ya, jadi kalau caption awareness, kalian menghadirkan fitur dan keuntungan. Nah, ini contoh formula ya saya berikan. Yang pertama produknya adalah perumahan Bada Indah. Misalnya nih, di mana di perumahan Bada Indah. Ya. Terus faktanya adalah 3 menit ke Bajra Sandi. Itu fakta, 3 menit ke Bajra Sandi. Terus artinya cepat menuju lokasi. Jadi karena dekat dengan daerah kota, itu berarti cepat loh menuju lokasi. Manfaatnya dari Perum Badak Indah ke Bajra Sandi hanya 3 menit, artinya manfaatnya kita bisa lebih sering berolahraga. Jadi ada fitur dan keuntungan. Keuntungannya di manfaat. Fiturnya adalah 3 menit ke Bajra Sandi. Contoh copywriting-nya seperti ini. Dari perumahan Bada Indah, hanya membutuhkan waktu 3 menit menuju Bajra Sandi yang merupakan lokasi populer untuk berolahraga di pusat Provinsi Bali. Jaga kesehatan, nggak perlu OTW lama ya. Contohnya seperti itu. Jadi ini membangun awareness ya, bukan kita selling. Ya, kita hanya memberikan informasi supaya orang itu ingat, oh kalau kalau saya punya rumah di Bada Indah, jadi deket nih kalau mau olahraga, nggak usah jauh-jauh gitu misalnya. Ya, jadi fitur plus keuntungan. Itu caption awareness. Misalnya kalau kalian mau jualan produk-produk lain, formula ini bisa dipakai. Jadi menghadirkan fitur dan keuntungannya. Oke, sampai sini aman? Saya lanjut? Oke, Kak. Iya. Soalnya saya khawatir nanti saya terlalu cepat, nanti info aja ya Kak Karisma ya. Baik, Miss. Oke. Selanjutnya adalah caption selling. Tadi awareness, sekarang selling. Nah, bedanya kalau di selling itu ada headline plus offering atau menawarkan, terus ada scarcity. Scarcity itu adalah kelangkaan ya. Orang kalau dikasih sesuatu yang sifatnya langka, itu biasanya pengen beli ya. Terus yang berikutnya ada CTA atau call to action ya. Jadi scarcity itu contohnya gini. Sisa 2 slot misalnya, atau misalnya hanya 2 hari ya. Jadi dia kayak, aduh aku harus punya nih gitu. Misalnya lagi ngetren sekarang apa ya? Oh, yang mau muncul. Nah, ini saya soalnya dari kemarin dapat nge-search, ngelihat Facebooknya Benton, Instagramnya Benton, di situ ada BTS ya. Misalnya ada BTS Meal. Ya, the BTS Meal itu sepertinya akan populer banget nanti di McD. Semua ARMY akan datang ke McD mungkin setiap hari ya gitu, karena personilnya 7, hari Senin dia mau cari yang BTS Meal RM misalnya kayak gitu. Ya, itu hanya berlangsung selama 1 minggu. Ternyata BTS Meal itu hanya berlangsung 1 minggu.
Wah, kalau dikasih seperti itu, nah ini misalnya ya, nggak usah kaget dulu. Misalnya hanya 1 minggu, pasti orang akan buru-buru. ARMY itu pasti buru-buru ingin segera beli. Jadi scarcity atau kelangkaan itu bagus kalau kita masukkan ke dalam caption. Oke, jadi formulanya seperti ini teman-teman. Headline plus offering plus scarcity plus call to action. Atau headline plus benefit. Jadi kita masukin benefitnya plus scarcity plus call to action. Oke, saya akan next untuk ke contoh. Nah, ini misalnya ada satu formula atau contoh-contoh ya. Warung Blaster kini hadir di Panjer. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian 2 mojito hanya sampai 17 Agustus 2021. Yuk datangi kita di Jalan Tukat Batanghari 1X dan Pasar Bali. Ini contoh copywriting-nya. Nah, sekarang kita bedah. Ya, Warung Blaster kini hadir di Panjer, itu adalah headline. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian 2 mojito, itu adalah offering. Ya, kita memberikan penawaran diskon 20% hanya sampai 17 Agustus 2021, itu scarcity-nya. Yuk datangi kita, udah pasti otomatis ending-nya kita harus ngasih call to action. Kemana ini? Kita harus dapat ini di mana? Di Jalan Tukat Batanghari, 1X dan Pasar Bali. Ya, jadi tadi headline plus offering plus scarcity plus CTA. Ya, jadi CTA itu penting banget teman-teman. Ending-nya harus diisi call to action. Oke, saya lanjut ke yang berikutnya. Ini yang pakai benefit. Produknya adalah minyak kutus-kutus herbal terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang dapat mengobati atau mencegah berbagai macam penyakit. Hanya tersisa 3 botol ukuran 300 ml. Silahkan melakukan pemesan melalui DM atau klik link pada bio. Oke, minyak kutus-kutus herbal, headline. Terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang dapat mengobati dan mencegah berbagai macam penyakit, benefit, ya, mengobati dan mencegah berbagai macam penyakit, hanya tersisa 3 botol ukuran 300 ml, scarcity, kelangkaan, cuma tersisa 3 botol. Silahkan melakukan pemesanan, nah ini typo nih, melalui DM atau klik link pada bio. Ya, jadi itu adalah call to action. Ya, teman-teman, jadi bisa dalam pembuatan caption, ya bisa pakai caption awareness yang tadi, atau caption selling. Ya. Oke, saya lanjut. Oke, Miss. Oke, ini salah satu contoh juga. Ini kita dalam project untuk pembuatan konten dari Ramai Resto yang akan muncul kembali nanti beroperasi di bulan Juni tahun 2021. Jadi kami mendapat kesempatan untuk membuat konten dari Instagramnya Ramai Resto. Untuk sementara masih Instagram. Jadi di sini saya berikan contoh ke teman-teman kalau pekerjaan sebagai social media marketing termasuk copywriter itu seperti ini. Jadi kita buat dulu konten pilarnya, kira-kira mau buat apa. Jadi ini adalah briefnya. Jadi pada pembuatan copywriting ada beberapa porsi. Contoh misalnya 10% itu tentang Sanur. Karena Ramai Resto ini ada di Sanur, jadi kita mau menjelaskan tentang Sanurnya sedikit selama 10%. Terus yang berikutnya 60% itu tentang makanannya. Jadi tentang seperti apa menunya, terus rasanya, terus bahan yang digunakan, kualitasnya apa. Terus yang berikutnya 10% berikutnya adalah orang-orang di sekitar Ramai Resto, entah itu customer-nya atau pegawainya. Terus 20%-nya adalah call to action. Jadi pure dia call to action di ending, jadi kita bagaimana kita memberikan direct untuk si follower kita atau orang yang melihat konten kita itu untuk datang selama 20%. Itu hanya 20%. Jadi seperti ini sih perancangan kontennya, sehingga kita buatnya nanti akan seperti ini. Jadi ini baru example, baru contohnya. Jadi kita masukkan konten pillars yang tadi, terus endingnya adalah call to action. Seperti itu.
Jadi ini salah satu pekerjaan yang kami lakukan di sosial media marketing. Oke, selanjutnya tadi kita udah punya caption hack yang pertama, sekarang adalah caption hack yang kedua. Caption hack yang kedua adalah memanfaatkan hashtag. Ya, saya yakin teman-teman sudah sering ya menggunakan hashtag dalam media sosialnya, dan memang ternyata hashtag itu sangat penting dalam pembuatan caption. Ya, teman-teman. Jadi ini ada tips and trick dalam pembuatan caption dengan menggunakan hashtag. Jadi bisa dilihat di depan, karena hashtag itu maksimal adalah 30 ya. Jadi dalam pembuatan hashtag itu kalian bisa bagi formulanya seperti ini. Jadi hashtag yang berkaitan dengan konten itu ada 5 misalnya, berkaitan dengan post, terus hashtag yang memungkinkan mencari calon konsumen atau konsumen kita biasanya nyari. Jadi ada 5 hashtag jualan, terus yang pasti harus ada hashtag akun kalian. Jadi kata khasnya atau nama brand itu minimal 1 lah gitu. Misalnya kayak tadi Ramai Resto itu dimasukkan sebagai hashtag Ramai Resto. Ya, ini formulanya, silahkan nanti teman-teman bisa gunakan. Jadi biasa itu, sisanya bebas, seperti itu. Nah, ini contohnya, misalnya nama produknya adalah Sarang Hayo jual baju Korea premium. Ya, bisa dilihat di sini ada beberapa hashtag dengan formula dia seperti ini. Jadi hashtag yang berkaitan dengan post, bisa kalian lihat yang warnanya kuning ya, supplier baju, baju cewek, baju Korea, Korea Town, Korean couple. Terus kata yang kemungkinan dicari calon konsumen. Misalnya ada orang nge-search sih biasanya jual baju Korea murah gitu biasanya nyarinya. Terus jual baju Korea couple, jual baju Korea TXT, dan lain. Nah, berikutnya, ketika kalian buat itu, hashtag, itu ada tempatnya kok untuk mencari hashtag. Ya, jadi nggak usah kalian susah-susah untuk mencari hashtag dan memikirkan sendiri. Kalian bisa mencari hashtag yang sering dicari oleh pengguna media sosial itu di sini. Di ingrammar.com bisa, di displaypurpose.com bisa, keywordtool.io bisa, dan terakhir dipikirkan sendiri karena nama produk kalian. Ya, itu banyak sekali sih website keyword yang bisa kalian pakai untuk mencari hashtag yang saat ini lagi dicari-cari atau memang sering digunakan oleh masyarakat. Contohnya itu di sini, ini adalah Ingrammar ya, Ingrammar. Kalian bisa nge-search aja misalnya baju Korea. Nanti akan keluar sendiri related hashtag-nya apa. Supplier baju. Kalau mencari baju macam-macam, bisa keluar hijab. Terus misalnya ini yang lebih niche, yang lebih mengkhusus ada baju cantik, baju kurung, baju cewek dan sebagainya. Ya, itu bisa kalian cari di Ingrammar atau misalnya yang seperti ini di Keyword Tool. Ya, Keyword Tool IO. Jadi teman-teman bisa mencari hashtag yang saat ini sering dicari oleh masyarakat umum. Jadi nggak perlu mikir sendiri, sudah ada yang websitenya. Oke, jadi komposisi hashtag bisa diatur secara fleksibel atau sesuai skala formula. Ya, penggunaan website pencari keyword itu sangat penting ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih mudah untuk bekerja atau mencari hashtag yang kalian inginkan. Misalnya contoh di pantai, nge-search pantai, nanti akan muncul pantai Bali, pantai indah, pergi ke pantai dan sebagainya. Jadi nggak harus pakai formula, kalian bisa fleksibel. Selanjutnya tadi caption hack, sekarang saya akan menginformasikan tentang content hack. Ya, jadi dalam perancangan media sosial media atau digital marketing itu ada konten pasti ya teman-teman ya. Ini saya
sampaikan ada tips and trick dalam pembuatan konten. Jadi klasifikasikan dulu konten yang kalian ingin tampilkan, baik entah itu kalian nanti kalau punya brand atau mau personal brand kalian sendiri. Itu ada konten hack-nya, ada satu, ada problem and solution, ada research post, ada inspirational post, ada interview post, ada quotes post, ada product update post, ada prediction post, ada education, yang terakhir adalah meme atau parodi post. Saya jelasin satu-satu. Yang pertama adalah problem and solution. Jadi ini contohnya adalah kalian bisa memberikan post-post. Jadi kalau kalian punya brand, nggak semuanya kalian berikan konten tentang produk kalian. Biasanya kalau kalian kasih produk saja, kadang-kadang orang agak sulit untuk memahami produk kalian saja, karena siapa tahu memang tidak begitu tertarik dengan produk. Tapi dan juga itu memudahkan kalian nanti ketika kalian bingung mau pakai konten apa. Jadi kalian bisa buat jadwal konten yang isinya adalah konten hack yang ini. Misalnya pertama problem and solution post. Jadi kalian memberikan ada pemecahan masalah. Ya, misalnya contohnya ini perbedaan penipuan dengan penggelapan. Terus solusinya apa? Nah, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah research post. Research post itu lebih berkaitan tentang riset ya. Jadi memang sudah ada datanya, kalian buatkan infografis, terus di-upload seperti itu. Jadi lebih berkaitan dengan riset-riset yang berkaitan dengan hal-hal yang mungkin berkaitan dengan brand kalian. Misalnya contohnya kalian punya brand kopi, misalnya. Contohnya ambil contoh kayak Sangka Kopi gitu ya, Sangka Kopi. Terus kalian buatkan post risetnya. Misalnya kopi itu dimulai dari Brazil misalnya. Terus kalian buatkan infografis tentang sejarah kopi. Misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah inspirational post. Nah, inspirational post sudah pasti berarti orang-orang yang memberikan inspirasi. Ya, misalnya cerita memberikan inspirasi atau orang. Ini contohnya misalnya adalah tentang Menteri Keuangan. Ya. Jadi misalnya tentang apa yang berhubungan dengan kalian atau produk kalian nanti. Selanjutnya adalah interview post. Nah, interview post ini lebih komunikatif ya. Jadi kalian bisa menampilkan video atau hasil dari wawancara dengan salah satu tokoh. Selanjutnya adalah quotes. Jadi quotes post. Nah, ini paling sering ya. Misalnya quote post bisa berkaitan dari quote-quote yang memotivasi orang banyak dan boleh juga berkaitan dengan brand kalian. Misalnya kalau tentang kopi, misalnya siapa itu barista yang terkenal atau orang yang pertama kali membuat luwak white coffee gitu misalnya atau dan lain sebagainya. Atau quotes-quotes yang memang bisa membuat motivasi, misalnya tentang hari Senin, gimana caranya tetap semangat di hari Senin. Terus produk update. Nah, ini pasti. Jadi tetap harus menampilkan produk ya, tentang produk-produk yang kalian miliki. Yang berikutnya adalah prediction post. Kalau prediction post itu berkaitan dengan prediksi ke depan. Prediksi ke depan seperti apa sih? Misalnya tadi tentang kopi, misalnya kopi ke depannya akan seperti apa? Kira-kira apa yang bakal tren nanti 10 tahun lagi? Dan sebagainya. Misalnya contohnya ini 10 tren global tahun 2019 yang harus disiasati pemasar. Atau 10 jurusan yang akan tren di tahun 2021. Atau misalnya 15 karir yang akan diminati di kemudian hari dan sebagainya. Ya, jadi prediksi post nih bagus untuk menambah konten kalian. Terus yang berikutnya education post. Education post ini lebih ke bagaimana kita mengedukasi orang lain. Ini lebih ke informasi saja, ya, atau memberikan tips dan trik. Selanjutnya ya ini yang paling banyak disukai, yaitu meme atau parodi post, ya. Nah, ini yang biasanya engagement-nya tinggi, orang akan menyukai. Ya, bisa kalian pakai meme yang sudah ada atau kalian buat sendiri, itu lebih bagus ya. Welcome to Indonesia, di mana air bening dibilang air putih, sedangkan cewek putih dibilang cewek bening ya, misalnya seperti itu. Tapi teman-teman,
di tips and trick terakhir ya, yang paling penting itu, ada satu yang paling penting, yaitu adalah be a human. Ketika kalian membuat caption, apapun itu, kalian harus jadi manusia, jangan seperti robot, ya. Jadi membuat bahasa yang memang komunikatif antara kita dengan si pembaca. Jangan seperti robot, misalnya bahasanya itu baku sekali, ataupun diulang-ulang, ya. Karena ketika kita membuat caption, itu artinya kita adalah manusia biasa. Jadi tetap kita harus original, harus juga menjadi manusia yang komunikatif, memberikan inspirasi, dan tentu saja menjawab. Ya, ini mungkin di luar caption ya, di luar copywriting, tapi ketika kalian mengelola sosial media, kalian ketika ada orang yang bertanya, baik itu cuman hanya menjawab sesuatu di komen, atau misalnya, wah, wah bagus ya, kalian harus jawab di sana. Ada yang DM, kalian harus jawab itu. Jadi kita harus sebagai manusia. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Kita kapan-kapan kita akan sharing lagi. Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan hari ini semua. Terima kasih. Kembali ke Kak Karisma ya. Baik, Miss Ririn. Terima kasih banget atas materi yang luar biasa. Oke, Terima kasih. sekarang saatnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih. Informasi untuk Miss Ririn, sesi tanya jawab ini akan kita laksanakan selama 15 menit ya, Miss. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya, sekali lagi saya infokan untuk memberikan pertanyaan di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Teman-teman juga bisa menggunakan fitur Zoom yaitu raise hand. Baik, sekarang saya akan tunggu pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, ini udah ada Nildia Rima Rizkita, udah raise hand. Mungkin Kak Rima bisa untuk on mic dan berikan pertanyaannya langsung. Ya, halo, selamat pagi. Pagi, Kak. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Nilodia Rimaskita. Saya dari New Media College. Jadi saya ingin bertanya kepada Miss Ririn. Tadi kan Miss Ririn sempat sebutkan soal caption yang bercerita. Nah, itu kan biasanya caption yang bercerita itu kan panjang. Terus biasanya caption yang panjang atau bercerita seperti simple copy, story copy itu saya temukan nggak banyak di suatu sosial media yang memuat tentang produk atau brand produk tertentu gitu. Jadi pertanyaan saya itu gimana kok misalnya kita punya suatu brand atau produk dan kita ingin membuat suatu post yang educational atau post yang tentang research tapi tetap terlihat minimalis karena anggapannya brand atau produk yang kita punya itu memiliki citra yang minimalis dan simple seperti itu. Terima kasih, Miss. Langsung dijawab ya nih Kak Karisma ya. Iya, Miss, bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih Kak Dia atas pertanyaannya. Ya, memang kalau misalnya kita pakai story ya, itu yang pasti panjang ya. Cuman ketika kita pakai story, otomatis kita tidak harus bercerita seperti kita baru bangun tidur sampai harus kembali lagi mau tidur gitu. Jadi kita ambil potongan-potongannya. Nah, di pertanyaan soal educational post, bagaimana nanti kita bisa membuat brand itu memiliki ciri yang minimalis. Nah, sekarang yang kita informasikan itu adalah keunikannya. Keunggulannya apa produk itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita lebih mengutarakan tentang benefit produk itu apa, atau kita offering dari keunikan dari produk kita apa, seperti itu. Jadi Kak Diah bisa mengambil yang paling penting dari produk Kak Diah itu apa. Misalnya contohnya produknya adalah handphone misalnya.
Atau case handphone yang sekarang lagi ngetren adalah case handphone yang dia print Jepang gitu misalnya. Apa keunikannya? Kak Dia bisa informasikan secara educational atau misalnya secara story, keunggulan dari print Jepang ini seperti apa. Misalnya tahan lama, tidak mudah menguning. Kalau story bisa bilang misalnya, saya sudah memakai ini selama 3 tahun tapi tetap bagus ya seperti baru, seperti itu. Atau misalnya pakai educational post, bisa bilang, bisa diinformasikan secara riset kalau print Jepang itu tidak mudah menguning, terus dia jangka panjang atau durasinya lama, seperti itu. Itu sih Kak Dia, terima kasih. Baik, terima kasih Miss Ririn atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan kedua dari Anggi Pramita. Miss, saya ingin bertanya, bisa nggak kita belajar copywriting secara otodidak? Karena kan sekarang banyak banget lowongan pekerjaan untuk copywriter. Gimana Miss? Bisa langsung dijawab? Iya, halo Kak Anggi. Jadi untuk belajar copywriting secara otodidak itu bisa-bisa saja ya. Jadi banyak sekali fasilitas yang sekarang ada di apa namanya di internet ya, di dunia digital itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan copywriting. Jadi pertama itu Kak Anggi itu bisa riset dulu seperti apa sih pekerjaan copywriting yang dicari saat ini. Contoh misalnya copywriting itu kan banyak banget ya apa namanya jenis copywriting, misalnya copywriting cerita untuk di Wattpad misalnya, jadi Wattpad bisa jadi novel nanti, atau copywriting yang sifatnya ke digital marketing, itu riset dulu maunya apa. Kalau sudah menemukan yang diinginkan, silahkan di-riset dulu. Oh, ternyata di sosial media marketing, copywriting yang bagus, yang dicari, yang disukai itu seperti ini. Itu bisa dipelajari secara otodidak. Tapi kalau saran saya, kalau memang mau yang lebih mendetail soal copywriting, itu boleh ikuti kursus secara online ataupun offline. Itu banyak sekali penawaran hal-hal seperti itu. Kalau secara saya pribadi, saya dulu waktu SMA saya ikut UKM jurnalistik karena saya suka baca, suka bikin cerita juga gitu. Dari sana berawal dari suka nulis, dari bikin kopi gitu ya, bikin teks seperti itu. Lama-lama hal itu menarik juga kalau ditaruh di sosial media. Tapi kalau kalian buka sosial media saya, copywriting saya itu lebih mencerminkan saya sebagai manusia ya, jadi personal branding. Karena kopi yang saya pakai itu lebih lucu-lucu gitu. Jadi lebih ke sana. Jadi saya rasa bisa untuk belajar otodidak, hanya saja tetap harus riset dulu mau jadi copywriter seperti apa. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan ketiga dari Arisa Yoga. Selamat pagi, Miss. Saya ingin bertanya, kalau tadi materinya kan lebih ke postingan ya. Sedangkan sekarang orang-orang lebih tertarik dengan story karena lebih banyak filter yang beragam. Kalau di story, copywriting-nya lebih seperti apa ya, Miss? Apakah ada yang lebih spesifik atau bagaimana? Terima kasih. Oke, Kak Ari. Jadi kalau di story ya, saya termasuk orang yang sangat menyukai story ya, gitu ya. Bukan karena filter, tapi memang informasi di story itu emang lebih banyak sekarang ya, gitu ya. Ya di story itu sekarang banyak sekali orang promote di story. Mungkin karena dia durasinya juga sedikit ya. Cuman kalau kamu mau pakai copywriting yang banyak di story itu agak sulit karena dia durasinya hanya 15 detik. Tapi itu bisa bertahap, cuman jangan terlalu banyak. Jadi bisa kalian pakai apa sih keunggulan dari produk misalnya. Misalnya contoh ya, contoh aja ini misalnya mau review, ya kita pakai review. Misalnya kalian beli jajan gitu, oh jajan sih, jajan yang lagi ngetren apa gitu. Terus kalian mau tampilin tapi lebih keunikannya aja. Misalnya aduh lembut sekali, terus habis itu dibuka, kalian buat video lagi dibuka, habis itu aromanya sangat memikat. Nah, jadi lebih ke keunggulannya saja. Jadi kalau dibilang spesifik, ya memang harus spesifik. Spesifiknya itu lebih ke keunikan atau keunggulan dari produk saja, bukan
menceritakan ya, supaya lebih orang itu lebih mudah untuk baca karena story itu hanya 15 detik. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Ririn. Sekarang ini ada pertanyaan dari Bambi nih, Miss. Kan tadi dibilang hashtag maksimal itu 30, dan Miss bilang ada jenis hashtag lainnya. Nah, hashtag lainnya itu apa aja ya, Miss? Dan apakah bisa ditambah hashtag konten atau hashtag jualan di masing-masing? 10 gitu, bisa nggak, Miss? Oke, terima kasih pertanyaan Bambi. Ya, hashtag memang maksimal 10 ya, karena itu dibatasi oleh si sosial medianya sendiri. Jadi kita yang pinter-pinter kita memainkan. Formula yang saya kasih itu hanya contoh ya, jadi bisa kalian gunakan sebagai formula di awal gitu. Terus untuk jenis hashtag lainnya, bisa misalnya kayak gini, kalian jual produk tadi produk Korea ya, produk baju Korea, ya Sarang Heyo ID. Terus lokasi kalian udah di Bali, jadi kalian boleh menambahkan Bali seperti itu tuh hashtag lainnya. Jadi yang tidak begitu berhubungan tapi lebih masuk ke lokasi kalian. Terus apakah bisa ditambahkan hashtag konten atau hashtag jualan jadi masing-masing 10 bisa. Itu bisa banget ya. Tapi jangan lupa satu hashtag itu harus nama produk kalian. Itu harus jadi supaya dia muncul di hashtag finder ya. Jadi kalau kita searching misalnya nama produk kamu misalnya Little Miss Bambi gitu misalnya. Masukin dia di sana Little Miss Bambi jadi gampang orang cari. Misalnya contohnya saya itu sekarang sedang sering bikin GIF untuk di story. Jadi kalau misalnya kita bikin GIF itu berkaitan dengan hal-hal yang umum, terlalu banyak gitu. Jadi saya pakai hashtag produk ini saya ilustrasi saya yaitu Rizen. Jadi hashtag Rizen kalian bisa search di Instagram ketika kalian mau cari GIF. Jadi lebih gampang kalian cari GIF apa yang sudah bisa dipakai yang dihasilkan oleh Miss Ririn seperti itu. Jadi akan memudahkan pencarian ya. Jadi kalau kita pakai nama kita lebih mudah untuk dicari. Oke, terima kasih banyak Miss Ririn. Nah, sekarang mumpung masih ada waktu lagi nih untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk bertanya ya. Oke, ini Kak Rima ada raise hand lagi ya, Kak? Mungkin bisa on mic? Iya. Iya, mau tanya lagi. Sebenarnya ada banyak sih pertanyaannya. Ini mau tanya soal yang konten pilar tadi. Jadi kan Miss Ririn sempat jelasin tentang konten pilar dan porsi-porsinya. Itu untuk Miss Ririn sendiri, gimana sih cara menentukan porsi dari konten pilar tersebut? Apakah emang dari keinginan dari klien atau emang kita dari copywriter sendiri itu punya kayak semacam kerangka berapa porsi harus disebutkan tentang ini, dan sebagainya. Itu sih, Miss. Oke, yang tadi contohnya Rame Resto itu ya. Kalau yang Miss. kalau yang Rame Resto itu sebenarnya proyeknya panjang sih. Jadi kita di sosial media marketingnya tuh memberikan ide ya. Jadi memang itu yang konten pilar yang saya bikin itu memang dari kita, dari tim. Jadi kita ingin membuat supaya si Rame Resto ini selalu konsisten dari semua feed Instagram-nya. Jadi kita yang memberikan porsi sekian, sekian, sekian. Jadi ketika kita sebagai copywriter itu mudah sekali untuk menentukan seberapa panjang caption yang kita pakai. Terus yang berikutnya tentang apa. Jadi tidak terlalu sulit kita nanti menemukan formulanya. Kalau misalnya kita tidak kalau saya secara pribadi tidak pakai konten pilar itu, nanti kemana-mana larinya. Karena pasti banyak banget yang kita bahas di Sanur atau di Bali dan sebagainya. Jadinya dia melenceng dari keseluruhan keinginan branding si Rame Resto. Mohon maaf ya nih anjing saya kayak kesurupan, jadinya ikut ya webinar. Mohon maaf. Ya seperti itu sih Kak Diah ya.
Oke, mungkin Kak Dia ada mau nanya-nanya lagi tadi katanya banyak pertanyaan ya. Oke, Kak Iya, Dia iya ada. ada pertanyaan lagi sih. Oke. Nggak apa-apa ya Miss Ririn ya, Oh, nggak banyak apa-apa, tanya. tenang. Nggak apa ya Kak Karisma ya, soalnya yang punya acara kan Iya, Kak nggak apa-apa Karisma. Kak. Iya, Silahkan Kak Dia. tadi kan Miss Ririn juga sempat sebutkan kalau misalnya di bisnis itu copywriting kita itu harus konsisten kayak gitu. Nah, misalnya gimana kalau kita memiliki bisnis yang kadang konten postnya itu nggak bisa cuman untuk satu jenis kopi aja. Misalnya kayak mungkin di post pertama itu dia lebih cocok di poetik, terus selanjutnya itu lebih ke simple kopi, terus selanjutnya tuh you and me itu apakah berpengaruh sama branding atau enggak? Karena kan maksudnya kita kan menyesuaikan dari copywriting juga sama, konten yang kita post kayak gitu sih, Miss. Apakah Iya. berpengaruh buat, branding konten kalau misalnya kayak copywriting kita tuh nggak konsisten karena menyesuaikan dengan post kayak gitu? Aha. Ya kayak gitu, Miss. Iya, itu bisa juga ya. Jadi gini, yang paling penting di caption itu adalah esensinya Kak Dia. Jadi soal apa gitu ya. Jadi gaya bahasanya pun juga memang benar disesuaikan. Cuman kita harus tahu juga ini brand brand kita tuh mau seperti apa. Contoh, saya ambil contoh aja di kelas bisnis multimedia yang saya ajar ya di IDB, itu saya mengajarkan tentang digital marketing dan bisnis. Jadi salah satu mahasiswa kami itu membuat bisnis tentang merchandise Korea, namanya Hallyu Store, Hallyu Store ya, maaf, Korean Wave gitu ya. Jadi dia membahas tentang itu. Nah, ketika dia buat konten terjadwal, gitu, bahasanya itu hampir semua itu beda-beda. Jadi ada yang dia pakai you and me, ada yang pakai poetik, ada yang pakai ini dan bla bla bla. Tapi esensinya tuh terlalu jauh. Jadi tengah jalan dia ngebahasnya waktu itu kalau tidak salah dia ngebahas tentang sejarah Korea. Terus habis itu dia ngebahas tentang bla 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 yang lain yang menurut kami itu terlalu jauh. Kalaupun mau pakai jenis gaya bahasa yang berbeda, esensinya jangan berbeda. Maksudnya dia tetap harus ngebahas tentang merchandise Korea atau ngebahas tentang boy band yang dia jadikan sebagai apa namanya yang akan dijual seperti itu. Jangan ngebahas jauh tentang sejarah Korea, walaupun pakai bahasa yang educational seperti itu. Jadi esensinya yang harus kita samakan dulu. Gaya bahasanya boleh berbeda-beda. Seperti itu sih Kak Dia. Oke Kak Dia, apa udah jelas mungkin? Ya mungkin udah jelas ya Miss ya. Oke, Iya udah jelas banget kok. Terima kasih. iya makasih juga Kak. Nah ini ada yang raise hand juga nih Miss dari Joshua. Mungkin Kak Joshua bisa untuk Iya, nanya. selamat pagi Mas Ririn. Selamat pagi Kak. Jadi pertanyaan saya sebelumnya kan Mas Ririn sempat gunain contoh nih kayak tentang BTS. Nah, tapi kalau kita lihat juga kan BTS itu memang awalnya sudah terkenal. Jadi kira-kira bisa nggak kita gunain copywriting untuk membangun brand, untuk meningkatkan brand? Dan kira-kira kalau bisa rumusnya seperti apa ya, Miss? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Joshua ya, pertanyaannya bagus. Bisa banget ya. Jadi sebelumnya memang kebanyakan kita selama ini saya membangun brand lebih banyak ya. Contohnya kayak tadi ada Rame Resto, terus teman-teman yang sekarang ini kita lagi beberapa yang sedang kita coba untuk launching lagi meningkatkan brand mereka seperti itu. Bisa banget. Memang yang tadi contohnya adalah BTS karena mereka sudah apa namanya sudah terkenal. Copywriting bisa untuk membangun brand. Dan bagaimana caranya? Tetap pakai formula yang tadi. Formulanya yang caption awareness atau caption selling ya. Jadi awareness-nya kita tingkatkan dulu. Apa keunikan dari brand kalian? Seperti itu. Apa keunggulannya? Apa yang menyebabkan brand kalian tuh beda dengan yang lain? Seperti itu. Dan kalian boleh kok menggunakan tren yang sedang ada saat ini. Contoh misalnya ini ada produk
produk kopi, misalnya kopi baru gitu, misalnya menggunakan bahan yang memang baru gitu. Kopi dari rebusan kopi dari Kintamani misalnya, yang benar-benar baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kalian boleh menjelaskan misalnya, wah aroma kopi yang sangat disukai oleh John Jungkook gitu misalnya. Itu boleh. Ya, maksudnya kopi ini mirip dengan aroma apa seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman ya, tetap tren itu kalian pakai. Misalnya kalian mau pakai yang sudah digunakan oleh misalnya artis-artis yang sudah pernah, tapi gunakanlah keunikan dan keunggulan dari produk kalian diselipkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan tren seperti itu. Jadi bisa banget copywriting itu untuk membangun brand baru ya Kak Joshua. Ya, terima kasih banyak, Miss. Sama-sama Kak. Oke, terima kasih Kak Joshua dan Miss Ririn. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau nanya-nanya lagi nggak nih? Saya akan tunggu pertanyaannya ya. Oke, sepertinya ini udah nggak ada yang mau nanya lagi ya. Oke, baik teman-teman. Untuk sesi tanya jawab mungkin kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk teman-teman yang ada di Zoom meeting ini bisa untuk nyalain kameranya dong, karena kita akan ngelakuin sesi dokumentasi. Oke, ayo teman-teman di on cam. Baik. Saya melihat ada alumni. Ada Kak Siap-siap Wiraguna. ya. Saya akan hitung. Untuk slide-nya ada banyak, jadi tolong muka cantiknya dijaga. Oke. Satu, dua, tiga. Tunggu sebentar. Ya, lanjut lagi. Tetap on cam ya, teman-teman. Ya, yang setelahnya. Satu, dua, tiga. Oke, udah semua. Terima kasih, teman-teman. Oke, terima kasih. Ini latihan senyum juga ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Dan terima kasih buat Miss Ririn yang sudah menyempatkan hadir di acara webinar kali ini. Mungkin jika Miss Ririn memiliki kepentingan lainnya, saya perkenankan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih semua. Iya, terima kasih Miss Ririn. Terima kasih, Miss Ririn. Oh ya, tadi nih teman-teman ada yang nanya mengenai kampus New Media College ya. Nah, pas banget nih, kita langsung aja dengerin informasi tentang New Media College dari Kak Nanda. Halo Kak Nanda.
Halo? Apakah di sini ada Halo. Kak Nanda? Oke. Oke, sekali lagi kita sapa ya Kak Nanda. Halo. Oke, mungkin ini ada kendala sinyal ya dari Kak Nanda. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke, selagi nunggu Kak Nandanya nih, saya mau nanya kesan dan pesan ikut webinar kali ini. Dan mungkin manfaat yang udah diambil ya dari mungkin Kak Arisa Yoga bisa ngasih kesan dan pesan dari webinar kali ini. Gimana nih Kak kesan dan pesannya? Halo. Halo, dengar Kak Risma? Oh oke, ini udah ada Kak Nanda. Oke. Nah, langsung Sorry aja ya. ya kita Sorry ya jelasin. tadi dikit. Oke Kak. Nah sekarang saatnya Kak Nanda mau jelasin tentang New Media College. Oke, untuk Kak Nanda waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Kak Risma. Kak share screen ya. Kelihatan share screen-nya? Gimana? Kelihatan semuanya share screen-nya? Sudah kelihatan Kak. Oke, teman-teman semua dari adik-adik SMK Negeri 3 Denpasar, terima kasih sudah bekerja sama dengan New Media College ya dalam webinar hari ini ya tentang the power of copywriting. Jadi kakak di sini berkesempatan untuk memberikan atau mensosialisasikan tentang kampus New Media kepada kalian. Nah, sebelum itu sama seperti kata Miss Rin, tak kenal maka tak kayak sayang ya. Kebetulan nama kakak Nanda, yang biasa dipanggil Nanda, kakak sekarang sebagai public relation yang di marketing New Media College juga. Nah, dari adik-adik SMK Negeri 3 Denpasar itu banyak banget sebenarnya yang kuliah di Media College. Salah satunya adalah Kak Sayoga ini, ya Kak Arisa Yoga. Adalah salah satu mahasiswa New Media College jurusan Public Relation and Digital Marketing. Ya. Nah, di mana sih New Media College? New Media College berada di Jalan Tukat Barito adik-adik, ya Jalan Tukat Barito di Panjat Denpasar nomor 5X. Nah, situ sebelahnya warung makan SS tuh ada kampus paling tinggi gedungnya warna biru orange. Nah, itulah kampus ini. Nah, untuk New Media College sendiri itu adalah kampus yang berfokus pada kuliah singkat, diploma 1 dan diploma 2. Jadi memang kampus yang memiliki visi dan misi agar lulusannya cepat bekerja dan mendapatkan skill yang bagus. Ya. Nah, untuk adik-adik sendiri, New Media College
ini sudah terakreditasi A, jadi satu-satunya kampus kuliah singkat yang ada di Bali yang terakreditasi A. Kita sudah berdiri selama 19 tahun, jadi sangat wajar sekali kalau Unimedia College ini sudah mendapatkan akreditasi A. Nah, sebenarnya apa aja yang dapetin kuliah ya seperti biasanya kalian akan dapat ijazah, transkrip nilai, dan juga nanti sertifikasi kalian. Nah, sertifikasi kalian itu apa? Sertifikasi kalian itu adalah nanti bagaimana kalian bisa dinyatakan sebagai ahli di bidang tersebut. Ya, semua kalian masuk ke jurusan digital marketing, ya, jurusan public relation dan digital marketing. Tentu aja nanti ijazah sertifikat keahlian kalian adalah sertifikat digital marketing. Jadi yang menandakan kalian sudah ahli di bidang. Nah, kenapa harus di Media College, adik-adik? Kalau kalian mau memilih kuliah, karena yang pertama program kuliah kita singkat, biaya hemat, dan juga kerjanya cepat. Ya, kurikulum yang kita ajarkan juga kurikulum standar industri. Jadi setelah kalian tamat, setelah kalian selesai menempuh pendidikan di New Media College, kalian akan bisa langsung terjun ke dunia kerja. Karena kita di sini belajarnya lebih banyak praktek daripada teorinya. Ya, bisa dibilang 85% praktek, 15%-nya teori lah. Ya, karena kita memang memiliki waktu kuliah yang sangat singkat, kita isi dengan penerapan skill-skill yang dibutuhkan di dunia industri atau pekerjaan. Nah, selanjutnya adalah ini yang terpenting, ya. New Media College punya divisi khusus yang namanya divisi NMC Career Center. Jadi NMC Career Center ini adalah sebuah badan resmi milik New Media College yang akan nantinya membantu kalian dalam mencari kerja. Ya, jadi namanya aja udah Career Center. Jadi segala lowongan pekerjaan yang masuk ke New Media College nanti ditampung oleh NMC Career Center. Dan juga nanti kalian jangan takut, NMC Career Center ini juga akan membantu kalian nanti dalam hal penempatan PKL, ya, penyebaran lowongan pekerjaan, yang dibantu juga untuk buat CV, dibantu nanti cara bagaimana interview yang baik, dan lain-lain. Dan tentu aja nanti akan dibantu dalam pekerjaan. Ini kalau di Media College, kalau kuliah di Media College, ya. Oke, next biayanya terjangkau untuk biaya yang kakak jelaskan. Fasilitasnya lengkap dan modern. Nah, untuk fasilitasnya kita banyak banget, ya kita lebih banyak labnya daripada ruang kelasnya. Nanti untuk fasilitasnya mungkin kalian bisa lihat di Instagramnya New Media College, dimasuk ke bagian IGTV, nanti di sana ada virtual campus tour yang bisa dilihat di sana. Ya. Nah, pilihan jurusannya apa aja, Kak? Tadi ada yang nanya kayaknya segini, kayak nanya pilihan jurusannya apa aja. Kalau di New Media College kita banyak. Tapi sebelum itu kakak mau bahas dulu nih. Kalau kalian semua nanti mau kuliah jangan salah jurusan. Ya, karena kenapa? Kalau kalian sudah salah jurusan, nanti kalian akan sulit ya di pekerjaan kalian. Karena kenapa? Jurusan kalian di dunia kuliah, di pilihan adalah gambaran nanti kalian akan bekerja di mana dan bagaimana kerjaan kalian. Jadi jangan sampai salah milih jurusan. Nah, kalau di Media College, jurusannya apa aja? Kita ada 8 jurusan adik-adik. Yang pertama kita ada jurusan desain grafis, multimedia, dan animasi. Di jurusan ini kita memang berfokus kepada jurusan ada anak-anak yang ingin dan tertarik banget dengan dunia desain grafis, ya, multimedia dan animasi. Desain grafis itu nanti kalian akan belajar tentang bagaimana membuat branding produk, bagaimana membuat desain kemasan, ya, bagaimana membuat desain iklan. Yang sama di multimedia lanjut ke belajar fotografi, videografi, dan juga animasi. Animasinya juga akan kalian belajar nanti. Oke, next jurusan selanjutnya kita ada jurusan desain interior dan arsitektur. Masih hubungan dengan desain, ya, kita di jurusan ini belajar bagaimana membuat sebuah desain sebuah interior ruangan. Ya, contohnya saja kalian semua ingin mendekor ruangan kelas atau membuat coffee shop. Ya. Meja apa yang harus dipakai, kursi apa, dekorasinya seperti apa, kalian akan pelajarin di jurusan ini. Nah, jurusan selanjutnya ini kebanyakan sih untuk yang cewek-cewek. Tapi kalau cowok ada yang mau masuk jurusan ini juga welcome, ya. Kita ada jurusan fashion design dan desain mode. Di jurusan ini kalian nanti akan diajarkan bagaimana cara membuat desain tentang fashion. Tentu aja nanti tidak hanya membuatnya saja, tapi kalian akan juga diajarin bagaimana cara menjualnya, how to sell it. Atau namanya fashion planner. Ya. Nah, next kita masuk ke jurusan manajemennya, adik-adik. Nah, mungkin tadi yang bilang kalau mau belajar copywriting nyambungnya ke jurusan apa, Kak? Nih, nyambungnya ke jurusan ini, jurusan Public Relation and Digital Marketing. Ya, tentu aja dari segi namanya Public Relation itu sudah kalian menjadi seorang frontliner.
saja menjadi seorang ujung tombak dari perusahaan, namanya juga public relation. Yang tugasnya tentu aja bertemu dengan orang, membuat relasi, gitu ya. Dan tentu aja di sini kalian akan belajar tentang bagaimana menjadi seorang public speaker. Jadi seorang public speaker, apa skill yang harus dikuasai? Ya tentu saja public speaking. Ini kalian akan belajar public speaking secara mendalam, English and Indonesian. Terus kalian juga akan belajar seperti tadi membuat copywriting, ya, karena kita juga belajar digital marketingnya, belajar juga bagaimana membuat kontennya, belajar bagaimana juga membuat konten plan-nya, ya. Tentu aja belajar tentang bagaimana cara menjualnya, itu secara manual ataupun digital. Karena di zaman sekarang semua bisnis sudah beralih menuju ke digital bisnis, digital marketing. Jadi bagaimana caranya kita memasarkan secara digital itu tidak gampang, adik-adik. Nah, kalian bisa pelajari di sini dari jurusan Public Relation ini. Next, jurusan selanjutnya mungkin kalian yang suka menghitung ya, menghitung uang orang maksudnya di sini. Nah, kalian bisa masuk ke jurusan ini, komputer akuntansi dan perpajakan. Nah, kalau kalian masuk ke jurusan ini, tentu aja kalian akan lebih banyak hitungannya. Jadi kalau kalian memang hobi matematika atau hobi menghitung, ya silakan masuk ke jurusan ini. Oke, jurusan selanjutnya ini jurusan yang ramai dulu. Ya, jurusan yang ramai banget di Media College itu ada jurusan administrasi rumah sakit dan perhotelan. Ya karena kenapa? Kita ada jurusan pariwisata adik-adik, tapi tidak di bagian housekeeping, tidak di bagian service, ya, tidak di bagian laundry, tidak seperti itu. Tapi kita punya jurusan pariwisata yang ada administrasinya. Kan di sini kalau kalian masuk ke jurusan ini, kalian akan belajar dua fokus jurusan, administrasi rumah sakit dan juga administrasi perhotelan. Ya, tentu aja di administrasi ini kalian akan belajar bagaimana administrasi rumah sakit secara mendalam dan juga administrasi perhotelannya. Ya, banyak banget peluang kerja yang sudah terserap di jurusan ini. Ya, banyak banget ditandanya yang kemarin kerja di hotel, ada yang sekarang kerja di rumah sakit, bahkan di Marimed pun sekarang banyak banget yang diserap mahasiswa media di sana. Okay, next, jurusan selanjutnya ini ada jurusan Sekretaris Office and Management. Ya. Jurusan ini kalian nanti akan belajar bagaimana caranya menjadi seorang sekretaris, belajar korespondensi, belajar surat menyurat, belajar bagaimana membuat file, bagaimana negosiasi, seperti itu. Karena menjadi seorang sekretaris, namanya sekretaris kan menjadi seorang tangan kanan perusahaan, tangan kanan bos, gitu. Seorang bos. Nah, bukan simpenan bos, ingat, ya, bukan simpenan bos, ingat. Dia menjadi seorang tangan kanan perusahaan. Itu yang 1 tahun adik-adik. Nah, yang terakhir ini, ada jurusan web programming and mobile apps. Buat kalian yang mungkin suka baca coding, suka IT, kita ada jurusan IT namanya web programming and mobile apps. Kalian akan diajarkan bagaimana cara membuat website, bagaimana cara membuat aplikasi, ya, dan lain-lain. Itu yang 1 tahun. Ini yang 2 tahun adik-adik. Ya. Yang 2 tahun kita ada jurusan public relation, digital marketing, dan juga komputer akuntansi dan perpajakan. Itu kita yang 2 tahun ada 2 jurusan saja. Nah, untuk biaya gimana Kak? Nah, ini biayanya di Media College ini sudah termasuk biaya selama 1 tahun, jadi kalian tidak perlu bayar apa-apa lagi. Ya, untuk jurusan desain grafis, dan desain interior itu 13 juta, fashion design itu 12.500.000, web programming and mobile app itu 11.500.000, terus komputer akuntansi perpajakan 11.500.000, mobil digital marketing, animasi rumah sakit perhotelan, dan sekretaris office manajemen itu sama 11.500.000 juga. Ya. Nah, ini untuk yang 2 tahun. Yang 2 tahun ini 20.500.000. Ya. Nah, cara daftarnya gimana adik-adik? Cara daftarnya gampang. Kita ada 2 tahapan pendaftaran. Yang pertama adalah tahap daftar awal. Ya. Daftar awal ini kalian akan mengisi formulir pendaftaran dulu. Ada biayanya sekitar 200.000. Ya. Tapi untuk peserta webinar kali ini yang mau daftar di Media College, kakak kasih diskon deh. Kakak kasih diskon jadinya cuma 100.000 rupiah saja. Daftar ulang. Nah, setelah kalian mengisi formulir dan juga mengisi formulir online, kalian akan melakukan daftar ulang secara langsung. Nah, daftar ulang ini kalian akan kenakan biaya sebesar 1 juta. Tapi biaya daftar ulang ini sudah termasuk di biaya SPP yang tadi, di biaya yang 11.500.000 tadi. Gitu. Jadi bisa dibayarkan daftar ulang sudah di media. Setelah kalian daftar ulang di media, kalian resmi menjadi mahasiswa New Media. Kalau di New Media College kita tidak ada tes adik-adik, ya. Kita pakainya sistem kuota. Ya, kuota kita tahun ini hanya 250 mahasiswa saja. Ya, kenapa kita batasi kuota? Ya karena kita memang ingin mengejar
kualitas, bukan kuantitas. Gitu. Jadi kita biar bisa memantau nanti mahasiswa kita, biar bisa berproses bareng-bareng tentu aja untuk melahirkan skill yang luar biasa. Gitu. Ya. Nah, kita sebenarnya ada potongan adik-adik, kita udah masuk di gelombang 3 sekarang, ada potongan sekitar 500.000. Ya, jadi buat adik-adik semua yang ingin kuliah di Media, bisa cek Kak Nanda nanti kakak akan kasih potongan sebesar 1,5 juta rupiah. Ya, nanti kalau cek kakak aja, gimana caranya dapat potongan itu, nanti silakan kabarin kakak. Nanti kakak akan kasih potongan khusus buat kamu. Nah, ini ilustrasi gininya, adik-adik. Ya, ada daftar awal, daftar ulang, terus biaya setelah daftar ulang. Ini yang jurusan desain ya, studi gelombang, dan lain-lain. Tinggal dikurangin aja. Contohnya kalian ngambil jurusan public relations digital marketing. Tadi biayanya kan 11.500.000. Selanjutnya kalian melakukan daftar ulang bayarnya 1 juta. Jadi sisanya 10.500.000. Ya, 10.500.000 kalian dapat diskon 1,5. Berarti 10.500.000 dikurangin 1,5, sisanya lagi 9 juta. Nah, itu bisa dicicil sama 10 kali sisanya. Jadi kalian cukup membayar biaya kuliah per bulan itu hanya 900.000. Udah kan? Nah, kita ada beasiswa juga, tapi ini udah dilaksanain namanya NFT Scholarship. Nanti buat adik-adik yang masih kelas 11 ya, yang ikut Zoom kali ini, seumpama kalian mau nyari-nyari kampus yang ada beasiswa bisa disiapin dari sekarang ya, karena setiap tahun kita pasti buka yang namanya NFT Scholarship. Pasti buka pendaftaran beasiswa untuk kuliah gratis. Jadi biasanya untuk pembukaan pendaftaran Tuna si hantu langsungan kita 93% adik-adik masuk kita direkrut sebelum mereka lulus. Kenapa kok bisa Kak 93% direkrut sebelum mereka lulus? Ya karena kita ada yang namanya PKL. Ya, ada namanya PKL. PKL itu nanti kalian akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang sudah ada kerjasama dengan kita ataupun perusahaan yang kalian rekomendasikan sendiri. Jadi bisa milih nih, kalian mau cari tempat PKL sendiri atau dicarikan kampus. Itu bebas. Nah, di sana nanti akan dilihat skill-nya. Di data kita 93% mereka bekerja di tempat PKL mereka, dilanjutkan untuk bekerja di sana. Dan kita juga ada wisuda, adik kita wisudanya di Hotel Berbintang 5 ya. Misalnya kalau gini wisudanya itu di September. Jadi nanti akan setiap tahun akan ada wisuda yang karena kalian kuliah pun. Oke, itu aja adik-adik mungkin penyampaian dari Kak Nanda ya. Nah, ini ada nomor WA Kak Nanda di sini 082 341 381 226. Terus ada lainnya di @nityanandayapnya 666. Terus di Instagramnya juga Kak lumayan aktif di @nityanandayapnya. Jadi silakan yang mau catat Kak dicatat dulu ya di 082 341 381 226. Ya, mungkin bisa di follow di Instagramnya ya. Atau mungkin buat adik-adik yang mau tahu kampus Media ya, silakan cek Kak Nanda aja, mau jalan-jalan di kampus Media, mau tanya-tanya, mau sharing, mau konsultasi tentang jurusan, tentang mama ada yang masih bingung dari jurusan, Kakak persilakan ya. Jadi Kakak tunggu di Media, kita ada dari hari Senin sampai hari Jumat ya, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ya, mungkin adik-adik sampai di sini dulu penyampaian dari Kak Nanda ya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung ke bisa langsung ke Japri aja ya, bisa langsung ke WA aja ya. Mungkin nanti akan bisa bergabung sama Kak Samuga nanti di sini ya. Oke Karisma, itu aja dari Kak Nanda Karisma. Ya. Oke Kak, terima kasih banyak. Nah, untuk teman-teman nih yang pingin nyari kuliah singkat, cepat bekerja, dan fasilitasnya lengkap, kayaknya New Media College ini adalah jawaban yang tepat ya Kak. Iya, tepat banget ya. Jadi memang kita berfokus kepada bagaimana nanti mereka setelah kuliah di Media College, belajar 1 tahun, mereka langsung serap di dunia kerja. Oke, terima kasih Kak Nanda. Nah, teman-teman, informasi dari Kak Nanda sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di acara webinar kali ini. Terima kasih juga untuk Kak Nanda dan Miss Ririn yang sudah menjadi narasumber dalam webinar kali ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan e-sertifikat, bisa banget untuk mengisi Google Form yang akan dikirimkan panitia melalui kolom chat Zoom ya. Untuk e-sertifikatnya akan dikirim 2-3 hari setelah webinar ini berakhir.
Saya Karisma Puspadewi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan.